SPKT itu kan sentra pelayanan terpadu. Oke. Semua di ASN sekarang memang membuat satu pintu. Satu pintu dalam artian bahwa sentra pelayanan itu nggak kemana-mana tuh. Mulai dari STNK, tadi kita lihat, kemudian layanan kehilangan, kemudian pelaporan polisi dan lain sebagainya. Itu satu pintu di situ. Sehingga yang seperti katakan Pak Firmanto tadi, bahwa di sini kosong, ya masuk sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena sentra pelayanan satu pintu, terpadu satu pintu. Itu maksudnya. Kalau kurang jelas penjelasan saya, monggo ke Polda. Kan begitu. Jangan ke kuburan loh Bu ya. Ke Polda Metro. Gitu loh. Ya, jadi gini, kita ini jangan disesatkan dengan perdebatan yang sebenarnya kita tahu sendiri bahwa apa sih sebenarnya jawabannya kan mudah sekali. Sentra pelayanan satu pintu kan. Kan Itu Polda Metro. Sebentar. Nah, iya itu aja kok. Sebentar. Sederhana sekali Iya, sebenarnya. Iya kan? Ngapain kita? Wah, ini kok kehilangan di sini? Kan itu yang bisa menjelaskan itu adalah kepolisian toh. Iya. Apa itu sentra pelayanan terpadu satu pintu seperti apa? Prof Suparji. Gitu loh. Ya, kaitan dengan soal kenapa di bilik kehilangan dan sebagainya kan nanti bisa dicek lagi tentang bukti laporan pada waktu tadi itu. Iya. Tetapi yang menarik dari pertanyaan Prof Firman, kenapa Bu Tifa masih mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Apakah karena tidak pernah melihat yang asli? Apakah kemudian tidak percaya hanya dengan identik penjelasan Mabes Polri? Atau kemudian tidak percaya dengan penjelasan dari UGM? Atau hasil analisis terhadap apa yang diposting di media sosial oleh seseorang gitu. Jadi menarik sebetulnya. Kalau kita memang paling mudah meyakinkan melihat asli dan tidak asli itu ya kalau kita melihat betulnya yang asli yang mana. Ini kan persoalannya itu kan. Kita sampai sekarang juga belum tahu yang asli itu yang mana dan yang palsu yang mana. Jadi itu yang sumber masalahnya sampai sekarang itu. Dan yang kedua Bu Tifa, seandainya nanti JPU itu melakukan perbaikan dakwaan dan dipanggil sidang lagi, kira-kira Bu Tifa datang nggak nanti? Tuh. Jangankan sidang, wajib lapor aja setiap minggu selama berbulan-bulan setahun itu saya datang kok Prof ya. Saya mau jawab yang tadi ya Prof. Jadi begini, sekarang kita kembali pada 30 April 2025 ya. Apa yang menjadi laporan polisinya Pak Joko Widodo dan apa yang saya lakukan. Makanya itu terjadilah error in objektif dan error in persona. Kenapa? Karena bahan kajian saya itu adalah benda digital yang ada pada internet, miliknya, uploadernya, ya. Ini kita bicara dengan Undang-Undang ITE, miliknya Dian Sandi Utama, bukan milik Joko Widodo. Kita bicara benda digital, bukan bicara tentang ijazah. Jadi materi yang saya kaji, yang saya teliti itu adalah benda digital yang terlihat seakan-akan seperti ijazah, miliknya Dian Sandi, bukan Atas nama milik siapa Pak Joko ijazahnya Widodo. Bu Tifa? Benda digital, loh kita bicara Undang-Undang ITE dulu. Enggak. Undang-Undang ITE itu Fisiknya. menyatakan uploader siapa, downloader siapa. Yeah. Jadi di sini materinya adalah uploader siapa, miliknya Dian Sandi. Pada saat sidang Prapit, Bang Roy Suryo, ya ahli digital forensik dari Polda sendiri loh ya, kemudian diuji. Kalau memang terjadi pasal 3235, maka uploadingnya itu rusak. Karena apa? Mereka menuduh saya, mendakwa saya melakukan manipulasi, merubah materi informasi elektronik itu, kan gitu. Nah ternyata setelah dicek nggak ada yang berubah. Postingannya Dian Sandi masih utuh sempurna seperti layaknya pada tanggal berapa itu dia 1 April 2025 masih utuh, jadi tidak terjadi manipulasi apapun. Pasal 310, dan ternyata digital forensik 311-nya ahli gimana, Bu? digital forensik juga mengatakan enggak, kita lagi bicara undang-undang ITE, jangan Ya kemana-mana enggak, saya dulu. mau nanya juga. Ya, kan ini Ibu menuduh soalnya. kan dari tadi Saya menuduh yang dari jawab setahun tadi. yang lalu menuduh Iya, melulu. kan saya mau Saya nanya mau tanya, terkait saya dengan mau jawab sama Prof. dugaan fitnah dan penyamaran nama baik Sebentar, kan bagaimana? saya belum Nanti selesai. saya yang jawab. Karena Saya kalau belum selesai, kalau kan? Ibu setuju berarti kan udah satu case. Nah artinya kan gitu. nih ngomong tentang pasal 433 434 Ya. tentang pencemaran nama baik dan Ya. fitnah, ya tidak terbukti secara hukum. Tapi Ibu lakukan nggak? Loh, tidak Mengatakan- terbukti secara hukum. Bukan, kan belum Tidak, putus Bu. loh. Sekarang kan dakwaannya apa? Saya dituduh, saya didakwa melakukan pencemaran nama baik. Iya. Saya didakwa melakukan fitnah. Iya. Dan hakim mengatakan
kasus ini batal demi hukum. Artinya saya tidak terbukti melakukan pencemaran nama seperti baik. itu. Ini Saya ada- tidak ada terbukti Prof. melakukan Prof. Supadi udah fitnah. ngatakan kayak gitu. Gimana loh, itu apa artinya Sekarang, hukum? enggak, sedikit. Saya mau Apa mengatakan. artinya hukum ini? Waduh. Saya mau mengatakan sebenarnya oke lah tadi mau bicara ITE. Masalah pasal KUHP-nya bagaimana? Ibu mengatakan kemana-mana ya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah tadi saya setuju dengan Prof. Panji. Dia bilang mana yang palsunya? Loh, statement saya udah jelas loh Prof di surat dakwaannya ya. Apa? Udah Iya. jelas. Sudah pernah Karena aslinya. Kalau seandainya kan Iya. ada jawaban begitu. Yang cuplikan yang menjadi barang bukti pada saat saya bicara di salah satu media, kalau seandainya Iya. ya yang ada di dalam postingan dari Dian Sandi itu adalah ijazah Joko Widodo, maka menurut saya, menurut penelitian saya itu palsu kan begitu. Ya itu, Nah, jadi itu. salah objeknya nih yang jadi Iya. masalah objeknya ini yang nggak clear kan gitu. Error in Tapi- objecto. Ijazahnya ijazah Pak Silakan Jokowi mahasiswa. soalnya. Error in objecto. Teman mahasiswa juga kita libatkan yang mengikuti kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sudah menyala Mas mic-nya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya akan ditujukan kepada pihak Jokowi, terutama khusus untuk Prof. Firmanto. Pihak UGM telah beberapa kali melakukan verifikasi terkait keaslian ijazah Bapak Jokowi. Namun hingga saat ini polemik ini belum kunjung berakhir. Menurut Prof. Firmanto sendiri, mengapa klarifikasi yang telah UGM lakukan belum mampu mengakhiri keraguan sebagian masyarakat? Oke, Terima kasih. sebentar Prof, ada satu mahasiswa lagi, silakan. Sekalian pertanyaannya. Mic-nya bisa dikondisikan. Wah, ini mic dari panelis langsung nih kan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya ingin bertanya ke kedua belah pihak karena banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan juga salah tafsir seperti yang tadi sudah dibilang di pasal 206 dan juga pasal 75. Nah, bagaimana sih caranya masyarakat ini dapat tahu bagaimana cara masyarakat itu bisa membedakan atau mengetahui perbedaan dari suatu masalah itu kayak gimana? Oke, Gitu. siap. Terima kasih banyak Kak. Aku. Jadi terkait dengan ijazah ya tentu bisa ditanya Mas ke beliaunya. Mas siapa tadi namanya? Mas Sultan. 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 Jadi kan sebenarnya kan semua orang sudah tahu nih, sudah lihat pihak rektorat dekanat sudah menyampaikan. Malah tadi Pak Al-Katiri sudah menyampaikan, saya lihat kok ada legalisir fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Yang kita bicarakan ini ijazahnya Pak Jokowi. Yang dari tadi disampaikan, makanya saya dari tadi tanya, ijazah Pak Jokowi itu kenapa Ibu Tifa bilang palsu? Kalau tadi dia lantas mengatakan, wah saya melihatnya ini adalah yang diupload sama Dian Sadi, tapi kan itu Pak Jokowi punya. Namanya kan masih Pak Jokowi, bukan orang lain. Fotonya pun kan masih foto Pak Jokowi yang disampaikan sama Ibu Tifa itu tentang orang UGM lain. tadi, Bang. Iya ini, UGM. makanya saya mau jelasin. Artinya, ya orang ini memang nggak bisa dijelaskan. Padahal sudah disampaikan, sudah dilihat, sudah didengar Orang pernyataan-pernyataannya. Malah Orang lebih ini lanjut siapa lagi, beliau ini, Ibu Tifa ini sudah melihat fisik aslinya, tapi masih nggak percaya. Makanya kita tertarik. Silakan dibuktikan mana yang palsunya. Kan gitu. Apakah ijazah Pak Jokowi yang diupload sama Dian Sandi itu disebut sama dia palsu atau dia sedang bermain? Kan nanti kan kelihatan juga. Ingat loh, mau dia lalai, mau dia sengaja, itu kena pidana. Maksudnya bermain ini apa ya Bang ya? Bermain maksudnya apa? Kan tadi saya sampaikan. Itu Bermain punyanya apa yang sih, Pak? diupload sama Pak Dian Sandi itu kan punya Pak Jokowi. Kalau Anda Tapi kan beliau mengatakan mengatakan enggak. Itu kalau- punya Pak Dian Sandi kan enggak. Loh, Tulisannya loh. kan bukan Dian Sebentar. Sandi, Jokowi. Kayaknya Kan nggak dengernya nggak jelas ini. gitu. Kok dengarnya nggak jelas? Jokowi Ini. itu tidak mempunyai ijazah elektronik. Nah ini yang jadi masalah. Masalah elektronik nggak itu. elektronik kan Sedangkan pasal itu Ijazah yang diposting Dian Sandi mengenai itu, itu yang dokumen nama siapa elektronik. Jokowi, itu Gitu miliknya loh. siapa? Iya. Loh, iya. Itu miliknya Kan Dian Sandi jelas. yang memposting, Oke. atau miliknya Pak Jokowi Betul. yang atas nama Kalau tadi itu. ijazah Kan dalam konteks hubungan penguasaan, ada hubungan hukum, ada Iya. hubungan kepemilikan kan itu. Dugaan fitnah Nah, pencemaran nama makanya di baik. sini Ini kan nih. Kalau terus. diupload itu Ya, upload miliknya Dian itu Sandi. Kan, iya, Iya, milik iya. Dian Tapi ijazah siapa? Ijazah Pak itu kan Jokowi. Ijazah Pak berbicara- Jokowi. Belum, Nah. ya kan? Kan belum tentu, Prof. Nah, ini Harus loh. yang harus dibahas. Gini Sebentar. loh, kan Ketika belum tentu bagaimana Anda menjelaskannya kan gitu Sebentar. aja. Ini nih Di tadi yang pasal mahasiswa itu tadi, jelas mahasiswa Pak tadi. Prof.
udah jelas. Ya, pasalnya ada Yaitu ITE, barang ada siapa KUHP yang biasa. berubah gini-gini, dokumen elektronik atau informasi elektronik milik orang lain. Anggap bukan ijazah deh. Informasi Nggak bisa. elektronik. Ya, Harus konteks ijazah. 32, 34 selesai Iya. ya, gitu lah. Saya berkali-kali ngasih contoh. Makanya masuk ke Seandainya pembuktian. saya mengupload fotonya Michael Jackson contohnya, Jadi, ya Bang kan, Andro, Bang Andro. itu dokumen elektronik milik Michael Jackson apa saya? Ya kalau Elektronik. fotonya Milik Michael Milik Jackson saya. dibilang fotonya bakal Katiri ya Milik nggak saya. bisa. Iya. Nggak Karena boleh. yang dimasalahkan Nggak di boleh. undang-undang itu Udah adalah jelas-jelas Michael dokumen Jackson. Dibilang ini elektronik. adalah fotonya Al Dokumen Katiri, nggak elektronik. boleh, nggak boleh. Dokumen elektronik itu Jadi jelas. masalah adalah ketika kemudian yang diposting Dian Sandi atas nama Jokowi tadi disebut palsu tadi itu. Iya. Itu Bu Tiva masalah. silakan Sebentar. jelaskan. Jangan dibilang Dianalisis. palsu itu bahasa Indonesianya bukan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan fakta Iya, yang bukan. palsu. Iya. Iya. Foto-fotonya Iya. ini menurut beliau bukan sebenarnya. Nah, nanti itu yang perlu dibuktikan. dijelaskan. Tolong dijelaskan. Sudah Gitu. dijelaskan. Jadi Sudah bukan bahwa kemana-mana. Foto sampai jam 12 malam. Foto yang mana? Itu, silakan. Kita mau jam 12 malam nih. Silakan. Sebentar. Boleh, Jadi saya sesinya jelaskan. harus itu. Kami menemukan bukti-bukti, nanti kami akan sampaikan di persidangan. Karena kalau tidak bisa itu, mengatakan udah itu, cocok. palsu, Kalau buktikan ini itu palsu, lanjut, kalau dikatakan lanjut. fitnah, nah salahnya kan Iya. itu. Enggak. Kami Ada yakin fitnah. ini tidak lanjut, Iya. Prof.